Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran yang khusus untuk kelas 7 A dan 7D ya. Di video kali ini karena waktunya sudah tidak cukup, kalau Zoom waktunya sudah tidak ada. Nah, kita akan membahas tentang unsur dalam cerita fabel. Yang pertama yang jelas itu ada tokoh. Nah, tokohnya di sini pasti berupa hewan. Kalaupun ada manusia, itu manusianya tidak akan menjadi peran atau tidak akan ikut andil dalam peran utama. Tokoh di sini terbagi menjadi dua, tokoh protagonis atau yang baik dan antagonis atau yang tidak baik gitu ya, atau yang jahat lah. Lalu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Apa sih ciri-ciri tokoh utama? Yang pertama adalah sering muncul ya. Yang kedua sering berdialog atau dibicarakan. Yang ketiga adalah menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita. Nah, Pak, boleh nggak tokoh utama itu ada lebih dari satu gitu ya? Misalkan ada dua atau tiga. Jawabannya boleh dan bisa. Asalkan tadi ada tiga syaratnya. Yang pertama sering dibicarakan, yang kedua sering muncul, dan yang ketiga menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita. Contoh dalam cerita Tom and Jerry, judulnya aja Tom and Jerry ya. Pasti tokoh utamanya itu Tom dan Jerry, itu bisa dua ya. Dan kalau misalkan ada majikan yang berupa manusia, nah itu tuh sebenarnya cuman kecil lah ikut andilnya. Dan kalau misalkan ada yang anjingnya itu yang Spike ya, Spike, dan dia tuh Spike tuh punya anak lagi, dan itu tokoh pembantu ya. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu yang tadi ya, antagonis dan protagonis, cuman ada dua gitu, mau yang baik yang disukai oleh penonton atau antagonis yang tidak disukai oleh penonton atau pembaca. Yang ketiga watak atau sifat ya. Ini sifat ini bisa digambarkan dari tindakan tokoh. Misalkan tokoh misalkan ada semut mencuri gitu. Nah, kan itu kelihatan ya di filmnya atau di tulisannya gitu ya, dibaca. Ada semut itu sedang mencuri daun dari kelompok lain. Nah, itu kan berarti sifatnya jahat lah, bisa dikatakan seperti itu. Atau dialog tokoh yang mereka mungkin sedang membicarakan, ayo kita serang markas semut untuk menjarah tabungan musim dingin mereka, misalkan kayak gitu ya. Itu kan bisa dilihat juga, dan kita bisa menyimpulkan, oh berarti ini binatang yang jahat. Atau monolog yang bicara dalam hati ya, atau komentar, misalkan gini komentar dari penulis atau narasinya itu seperti ini: tikus yang rakus tersebut akhirnya terpeleset dan meninggal gitu ya. Tikus yang rakus, nah itu kan diceritain ya sama yang pembawa ceritanya. Tikus yang rakus itu pun, nah itu namanya penggambaran berdasarkan narasi penulis. Yang selanjutnya itu ada latar. Latar itu adalah setting atau dimana kejadian itu berlangsung. Ada tiga latar itu. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua ada latar waktu, yang ketiga adalah latar sosial. Latar tempat jelas, latar tempat biasanya tempat-tempat yang digunakan oleh fabel, hutan, sungai, misalkan gitu ya, desa, kebun. Boleh solokan kayak film Larva, ya boleh ada solokan juga. Terus latar waktu pagi, siang, malam, dini hari, waktu matahari terbit, waktu matahari terbenam. Nah itu namanya latar waktu. Yang ketiga ada latar sosial atau status, lebih lebih tepatnya status sosial. Contoh ibu tiri, ya betul, ibu tiri, ibu kandung, anak tiri, orang kaya, orang miskin, politikus, raja, pekerja. Nah, itu namanya latar sosial ya. Jadi jangan sampai salah. Ya, latar sosial itu bukan artinya bersosialisasi, enggak. Latar sosial itu lebih ke status sosial. Yang selanjutnya itu adalah tema atau kata kunci di cerita. Jadi tema misalkan ibu tiri yang jahat, misalkan berarti temanya keluarga. Ya, seperti itu kata kuncinya gitu. Amanat ini adalah pesan moral yang bisa dipetik dari sebuah cerita. Fabel ini mewajibkan kalau nulis fabel harus ada pesan moralnya. Kalau tidak ada pesan moralnya bukan fabel pokoknya mah ya. Jadi pesan moral itu harus ada dua tipe. Ada yang ditulis langsung, misalkan maka dari itu janganlah menjadi semut yang culas gitu. Akhirnya
akhirnya dia tidak disukai oleh teman-temannya. Biasanya ada yang ditulis, ada yang juga ada yang nggak ditulis ya. Jadi cuman kalian yang harus menyimpulkan sendiri, nggak dikasih tahu nih pesan moralnya, tapi kalian bisa menangkap dari jalan cerita yang disajikan. Selanjutnya, fabel itu ada dua tipe, ada alami dan ada adaptasi. Bukan alami dan buatan ya, lebih ke alami dan adaptasi. Fabel alami ini biasanya kondisi binatangnya seperti dunia kita ya, dunia manusia. Contoh, tadi ada kura-kura yang wataknya di dunia kita lambat, di fabelnya juga dibikin slow gitu ya. Singa yang di dunia kita buas, di situ juga sama buas, galak ya, ganas. Nah, fabel alami juga biasanya tempatnya ya di hutan, sungai, kolam, dan yang seperti tempat tinggal hewan tersebut berada gitu ya di dunia kita. Nah, yang ada fabel adaptasi ini bedanya lumayan jauh. Kayak film SpongeBob. Di sini ada Sponge yang harusnya mungkin dia tinggalnya di batu dan cuma diem menghisap plankton gitu ya. Nah, tapi SpongeBob ini dia kerja di restoran Krusty Krab, betul. Dia punya pekerjaan sebagai koki. Dia punya rumah, dia belajar sekolah mengemudi. Nah, ini lebih ke adaptasi gitu ya. Ada kotaknya gitu ya. Ada kepiting Tuan Krab yang suka uang. Harusnya kalau dijadiin fabel alami ini nggak mungkin ya. Jadi ini SpongeBob ini termasuk ke fabel adaptasi. Bahkan dia tinggalnya di kota. Nah, itu adaptasi ya. Selanjutnya ini ada ya, tadi koda tuh pesan moral sih sebetulnya ya. Nanti kita lihat. Nah, ini dia struktur fabel. Struktur fabel ini ada 4, tapi yang wajib ada 3. Yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda ini tidak wajib ya. Boleh ada, boleh enggak. Nah, apa sih Pak orientasi ini? Orientasi ini adalah bagian awal dari satu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Nih, saya tunjukkan ya di buku kalian ada ini. Ini udah saya, sebenarnya PowerPoint ini nanti saya berikan, udah saya rangkum ya. Di sini kita lihat ada orientasi dari judulnya Gajah yang Baik Hati. Saya bacakan. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Oke, di sini kita lihat kalau dari ciri-ciri orientasi itu bisa ada pengenalan tokoh, bisa ada pengenalan tempat dan waktu. Kita lihat di sini. Di sini benar ada pengenalan tokoh, ya berarti ini orientasi. Ada kancil dan gajah kita lihat di sini ya, dan lainnya itu kita nggak tahu. Dan di sini bisa ada ini si kancilnya sedang jalan-jalan, katanya hutannya panas akan terbakar gitu ya. Nah, ini namanya orientasi, baru dikenalin belum ada permasalahan, ada pergunjingan lah ya. Kita lihat selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini adalah konflik atau konflik antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, atau bisa aja satu tokoh itu kena kena sial misalkan gitu ya, kena permasalahan. Cirinya itu ada hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah, dari masalah itu memuncak. Nah, namanya yang memuncak itu namanya klimaks ya. Klimaks ini puncak masalah, misalkan tiba-tiba kancilnya mati gitu ya, dimakan buaya misalkan kayak gitu ya, walaupun diceritanya enggak gitu ya. Nah, klimaks ini udah puncak masalah, meledak lah masalahnya gitu. Kita lihat di teksnya seperti apa, saya bacakan lagi ya. Nah, ini. Di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Oke, kita konfirmasi lagi di sini bahwa di sini kancil mulai bertindak ceroboh dan kena masalah. Katanya dia beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Di sini dia mulai kena masalah bahwa kancil tidak bisa naik lagi ke atas gitu ya, walaupun nemu air langsung aja nyebur padahal dalam gitu ya. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah. Oke, tadi ada 2 tokoh ya, kancil dan gajah, yang kebetulan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, si kancil sahabatmu. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Di sini udah mulai kelihatan ya, kancil ini orangnya
hewannya licik gitu ya. Tolong aku mengangkat ikan ini, kata si kancilnya gitu ya. Yang benar, kau mendapatkan ikan? Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kamu mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri, tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan si kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apa ini karena dia sering menjahili teman-temannya? Tidak lama tiba-tiba gajah muncul lagi. Nah, itu udah mulai resolusi ya. Kalau udah mau selamat si tokoh utamanya tuh udah mulai resolusi ya. Jadi kita konfirmasi lagi di sini. Klimaksnya itu si kancilnya mulai kedinginan dan akan mati gitu ya. Bentar lagi akan mati si kancilnya. Nah, itu klimaks. Jadi puncaknya dari sebuah konflik atau permasalahan itu namanya klimaks. Jadi komplikasinya itu apa kalau ditanyain? Komplikasinya itu kancil tidak bisa lagi naik ke darat gitu ya karena sangat dalam airnya. Terus klimaksnya apa? Klimaksnya si kancil akan mati kedinginan gitu ya jika tidak ada yang menolong lagi. Kita lanjut ke resolusi. Resolusi ini ya bagian pemecahan dari sebuah masalah. Jadi masalahnya akan selesai di bagian resolusi. Ini biasanya kayak gitu ya. Standarnya sih kayak gitu. Kita baca lagi resolusinya. Tidak lama tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji, gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Nah, sampai situ itu resolusi ya. Oh, lupa saya nggak kebawahin. Sampai situ itu resolusi ya. Resolusi ini berarti masalahnya sudah mulai bisa diatasi dengan cara tadi gajahnya menjulurkan belalainya lalu menolong kancil ya. Jadi angkat ke atas lagi, ke darat lagi. Kita lihat selanjutnya akan ada koda. Nah, ini yang kata saya boleh ada boleh enggak. Sebenarnya kalau dari situ kita lihat si cerita tuh udah selesai, boleh selesai gitu ya. Tadi kancilnya udah menyesal nggak akan buat itu lagi. Tapi koda ini ditulis sama penulisnya ya. Nah, ini kita lihat di sini. Oke, kita lihat kodanya. Sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Koda ini seperti pesan moral atau bisa juga perubahan sikap atau sifat dari sebuah tokoh. Misalkan asalnya jahat jadi baik, atau bisa kebalikannya kayak film Joker, dari baik jadi jahat karena katanya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti ya. Itu quotes Joker lah. Kita lihat lagi selanjutnya. Tadi kan udah dibahas ya orientasi itu pengenalan. Nanti ini lumayan ada muncul di soal ya. Jenis-jenis orientasi itu ada 3. Yang pertama diawali dengan deskripsi latar. Yang kedua diawali dengan deskripsi latar tapi ditambah ada kegiatan tokohnya. Yang ketiga diawali dengan deskripsi latar di masa lalu. Kita lihat satu-satu. Nah, ini yang deskripsi latar aja. Pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyuman terindahnya. Nuri itu burung ya, bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi riang. Sementara Katak Putih bertepuk tangan dengan ceria. Sudah terkenal di seluruh hutan bahwa si Nuri dan si Katak Putih bersahabat karib, saling menopang dan saling menolong. Dalam suka dan duka, suatu saat terjadilah keadaan yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba, nah itu udah mulai komplikasi. Kita lihat di sini orientasinya. Kita sepakat ya bahwa ini ada latarnya, yaitu latar waktu.
Pagi itu, nah jelas ya, pagi itu waktu ya, walaupun nggak ada jamnya. Nah ini namanya latar waktu. Yang kedua kita lihat di sini latar plus kegiatan tokoh. Di keheningan malam, kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Sudah 2 bulan ini kura-kura sakit ya, dan sahabatnya dengan setia mendampinginya. Contohnya di sini ada kegiatan tokoh, kita konfirmasi ya. Di keheningan malam, oke, ini latar waktu lagi. Di keheningan malam kura-kura nampak tidur pulas. Nah berarti kegiatan yang kura-kura sedang lakukan adalah sedang tertidur pulas. Nah seperti itu ya, ini kita konfirmasi benar, ini adalah latar dan kegiatan tokoh. Yang selanjutnya, latar masa lalu mah gampang ya. Pada zaman dahulu hiduplah kelompok gajah, gajah raksasa. Pada siang terik itu gajah bersama teman-temannya berjalan tegap ke arah perkampungan semut. Panas terik tidak dihiraukan, mereka tetap berjalan sambil bercanda ria. Oke, di sini diawali dengan latar di masa lalu ya, pada zaman dahulu lah intinya, pada masa lalu ya, kayak gitu contoh-contohnya. Yang kedua ada jenis-jenis komplikasi, itu juga sama, ada 3. Yang pertama diawali dengan konflik batin, jadi lebih ke perasaan. Nuri yang sedang termenung karena sakit hati, misalkan seperti itu ya. Tiba-tiba didatangi oleh semut, misalkan seperti itu ya. Jadi yang menggunakan perasaan dan pikiran itu namanya batin. Nah yang kedua ada konflik fisik alias baku hantam gitu ya, ini baku hantam. Yang ketiga perubahan latar atau yang peristiwa yang tidak mengenakan tokoh. Bisa aja perubahan latar itu tiba-tiba hutannya terbakar, tiba-tiba ada tsunami. Oke, berarti itu perubahan latar ya namanya. Terus atau yang peristiwa yang tidak mengenakan kepada tokoh, intinya sih kayak tokohnya tuh maaf ya kena sial gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah ini yang konflik batin. Semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Nah karena perasaan alias batin, nah katanya dia kura-kura merasa tidak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Itu konflik batin. Kita lihat yang baku hantam atau konflik fisik ya. Ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Semut menuduh gajah melakukan penghancuran perkampungannya. Gajah mengelak dan mencoba menjelaskan, akan tetapi semut terus menyerang telinga gajah. Oke, ini baku hantam antara semut dan gajah ya. Jelas kalau konflik fisik seperti ini. Atau perang serigala dengan hyena gitu ya. Yaitu namanya konflik fisik. Di sini ada perubahan latar dan peristiwa yang tidak mengenakan kepada tokoh. Contohnya ini, bulan berganti bulan, itu latar berubah. Latar apa? Latar waktu, tahun berganti tahun. Ternyata semua keadaan tidak ada yang abadi. Persahabatan gajah dan semut dilanda perpecahan. Semut mulai mengkhianati persahabatan itu. Oke, berarti kita konfirmasi gajahnya mulai kena sial di sini ya. Dia katanya dikhianati sama semut. Yang kedua contohnya, tiba-tiba datanglah badai. Nah yang kata saya tadi, bisa ada tsunami, ada gempa. Nah ini latar tempat berubah gitu ya, jadi ada badai. Teramat kencang dan menghancurkan semua makanan yang telah dikumpulkannya berbulan-bulan. Nah jadi semut ini katanya menangis membayangkan masalah yang akan dihadapinya musim dingin. Jadi ketika hampir musim dingin, biasanya semut mengumpulkan masalah untuk mengumpulkan makanan untuk ditimbun ya, supaya musim dingin gak perlu keluar lagi nyari makanan. Tapi karena ada badai, makanannya semua akan hilang di situ ya. Kita selanjutnya lagi, kita langsung ke kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa Pak? Biasanya kalimat langsung itu percakapan antar binatang ya, atau percakapan antar tokoh. Ciri-cirinya yang pertama ada tanda petik, intonasinya tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita atau pakai tanda titik, dan tanda seru digunakan untuk intonasi perintah. Kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua itu biasanya muncul. Ini ya kalimat langsung ya. Ini contoh yang kalimat langsung biar saya langsung jelaskan juga. Ini ada peraturannya. Kalimat langsung itu berpisah sendiri gitu ya, nggak bersatu dengan teks atas dan bawahnya. Dia tuh berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Andi mengatakan, nah ini sebelum tanda petik ada tanda koma dulu di sini ya. Andi mengatakan akan pergi ke sekolah besok. Ya, di sini kita lanjut lagi. Ya di sini kita lihat lagi. Di sini Andi mengatakan ini ada koma, ada tanda petik. Jadi koma dulu, baru petik ya. Ada spasi juga di situ. Aku akan pergi ke sekolah besok.
titik ya, tanda baca selalu ada di dalam tanda petik. Kalau pas ngomongnya gitu, aku akan pergi ke sekolah besok, titik, tanda petik. Nah, seperti kayak gitu ya. Jadi ada di dalam tanda petiknya, tidak di luar. Ini akan salah ya. Ini tanda petik dulu baru tanda baca yang lainnya. Ini salah ya. Gak boleh kayak gitu. Terus setelah tanda petik ya, ini orangnya dulu baru ngomong. Nah, ini orangnya dulu baru ngomong ya. Orangnya dulu koma, tanda petik, hurufnya kapital, awalnya kapital, ini wajib. Kalau misalkan hurufnya kecil itu salah. Misalkan akunya hanya non kapital ya, alias kecil. Nah, kayak gini ini salah, sama. Ini nggak boleh ya kayak gini. Terus misalkan ya, contoh yang kedua ini ngomong dulu baru orangnya disebutin gitu ya. Ulu, aku tidak suka dengan hujan, koma, ini selalu di dalam tanda petik ya, nggak boleh di luar. Kata semut lirih, titik, ini selalu ada tanda baca titik di akhir. Kata semut lirih, titik. Nah, katanya ini nggak boleh kapital. Kalau misalkan kalian rubah jadi kapital, ini akan salah juga. Ini nggak boleh ya, sama-sama ini nggak boleh. Coba kita lihat yang salahnya juga. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Ini petik dulu baru koma. Ini juga salah. Ini nggak boleh kayak gitu ya. Harus di dalam tanda petik. Terus di sininya hurufnya kecil. Kalau misalkan omongannya dulu baru orang ya. Kalau misalkan ngomong orang ngomong gitu ya. Ini lihat ya. Coba saja minta sama ayah, kata ibu, koma, petik. Nah, lihat ya. Koma, petik lagi. Coba saja minta sama ayah, koma, petik. Ya, selalu ada di dalam tanda petik. Kata ibu, kaknya kecil, ibunya juga kecil, koma lagi. Kalau mau ngomong lagi, harus ada koma lagi, petik lagi. Dia pasti akan memberikannya. Di sini titik koma selalu ada di dalam tanda petik. Kalau D-nya gede juga nggak boleh, karena ini koma ya. D-nya gede nggak boleh. Terus ini juga kebalik gini ya. Petik dulu baru koma, itu nggak boleh. Itu akan salah juga. Mungkin ini yang terakhir, yaitu nggak terakhir. Ini ada satu lagi setelah ini. Ada tanda koma untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat. Contohnya gini, oh begitu, oh-nya itu wajib ada koma setelahnya gitu. Kayak kalimat-kalimat yang kejutan dan itu nggak ada artinya sebetulnya. Wah, koma bukan main, hati-hati, koma ya gitu ya, koma nanti jatuh. Ini namanya kata seru. Yang terakhir yaitu kata sandang. Sandang itu seperti si dan sang. Kalau di cerita-cerita fabel ini ada si dan sang. Contohnya si kancil tadi ya, si kancil, sang singa, itu tulisannya si-nya tuh, S-nya tuh kecil. Jadi nggak boleh kapital ya, nggak boleh kapital ya. Misalkan kita rubah jadi ini ya, si. Nah, ini nggak boleh. Ini akan salah. Jadi wajib kecil atau sang gitu ya. Kita ganti sang. Ini nggak boleh. Harus kecil ininya, S-nya. Nggak boleh kapital. Ya, mungkin segitu aja video hari ini dari saya. Mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh chat langsung aja ke saya lewat WhatsApp ya, biar langsung ditanggapi dengan cepat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.